Bang Tunara, apa Selamat kabar Bang? datang, Bang Waduh, makasih Bang Tunara. Terima kasih sudah datang di Kerawang. Terima kasih banyak udah menerima saya di Kerawang ini ya. Sama-sama. Ayo kita sapa viewers dulu Bang Tunara. Yuk. Halo viewers. Selamat datang di Kerawang. Selamat datang di Kerawang. Hari ini kita bersama Bang Tunara. Ya. Bang Tunara ini sudah cukup lama untuk main ikan cana ya Bang ya? Ya. Alhamdulillah cukup lama untuk di Kerawang sendiri ya. Udah berapa tahun? Dari sejak berapa ini hobi ikan cana ini? Cana kurang lebih hampir 5 tahun lah Bang. 5 tahun ya? Untuk saya sendiri 5 tahun. Awal-awalnya itu gimana Bang untuk memulai ikan cananya? Dari hobi lah. Di sini Bang. Dari hobi? Dari hobi ya? Ya, dari Ya. hobi kita ada kesempatan buat jadi seller. Kita kembangkan, alhamdulillah sampai sekarang udah lumayan banyak lah. Udah lumayan banyak ya. Wah, itu bersyukur banget ya Bang ya. Alhamdulillah. Mantap itu. Dan memang sudah banyak komunitas juga ya, saya dengar-dengar di Kerawang ini ya. Komunitas Kerawang ada lumayan banyak ya. Tapi yang cukup menonjol paling 2 komunitas sih. Oh, ada 2 komunitas Bang ya? Iya. Wah, mantap. Salah satunya ya Shop Snackhead Owner Kerawang ya. Ini yang saya pakai nih tadi Oh, ya. ini. Nah, dari Itu yang sana pertama kita ya. ada saudara nih. Ya, ini Nah. dia. Ya, jadi Cana ini kita nyari saudara ya. Iya, betul. Terutama itu nyari saudara. Betul. Kalau rezeki mah insya Allah ada aja. Betul. Ya. Iya. Jadi ada dari 2 anggota ada 2 komunitas ini ada berapa anggota Bang? Kebanyakan. Kalau anggota aktif paling sekitar 300 paling lah. 300 ya, 300 ya. Itu penggemar hobi semua Iya, ya. kalau di Facebook mah berapa ribu? Ada 2000 mah kali. 2000 ya. Ya. Ya, para pemirsa, hari ini kita bersama Bang Tunara. Kita akan diperlihatkan koleksi Bang Tunara ya. Boleh, boleh. Nah, nanti kita mau bahas-bahas ya dengan Bang Tunara ya. Monggo. Kita studi ya viewers ya. Ayo, monggo siap. Ya, mari kita persiapkan diri. Ayo. Boleh kita lihat. Bang Tunara, kita gabung lagi ya di sini ya. Kita Ya. bahas-bahas ya hari ini. Ayo siap. Aduh. Sorry nih, tempatnya begini ya, tantangan. Oh, nyaman kok di sini kok memang Bang. Alhamdulillah. Iya. Dan memang kita mau pengetahuan tentang cana Bang. Ya. Untuk Monggo, kita dan para hobi cana, mungkin viewersnya mau mengetahui tentang cana. Ya, boleh. Cana ini kan ada 2 macam ya, draft sama maru yang paling menonjol. Cana itu ada 2 itu ya, draft sama baru gede ya. Betul, Jadi kalau ukuran draft size itu besar. Mixed net. rata-rata impor ya. Ya, impor. Kalau lokal itu paling permaruan ya. Permaruan. Lebih terkenal ke maru. Kalau lokal. Iya. Kalau impor ya banyak, kayak Oranti, Ultra, Andrau, Derry, macam-macam banyak. Macam-macam. Nah, kalau prinsipnya Bang ini kira-kira lebih tertarik draft atau lebih tertarik dengan marunya? Kalau untuk jualan itu rata-rata laku semua sih sebenarnya, Laku semua. Cuma yang lebih konsisten itu di permaruan sama di ultra. Permaruan dan pultra. Nah, kalau Oranti kan dia musiman Musiman. hanya bulan-bulan tertentu yang suatu saat nanti ketika udah nggak musim sedikit barangnya Sedikit barangnya. dan langka itu udah pasti mahal. Tuh. Kira-kira mana yang lebih sulit? Draft atau maru Bang menurut Abang ini? Kalau perawatan sih semuanya sama Sama ya. sama gampang, makanya kalau cana sendiri kan tanpa aerator, tanpa filter kan dia gampang banget hidup Gampang hidup ya. dan dia kuat, Kuat ya. kan dia sangat kuat. Kira-kira untuk misalnya yang pertama nih, yang draft ya. Kita bahas draft dulu ya Bang ya. Boleh. Kan draft ini banyak diikutin dengan kontes-kontes yang sedang beredar atau sedang terbit Ya. banyak Ya. belakangan ini ya. Kira-kira kita sebagai pemula dan kira-kira pemula itu apa yang harus dilihat untuk melirik cana draft ini? Dan nanti kita mungkin akan membahas maru juga ya. Oh, berarti untuk Iya. bahan-bahan kontes. Iya. Kalau bahan-bahan kontes ya kita harus pahamin dulu spek-spek kontes itu kayak gimana. Jadi kalau kita hanya pelihara
tapi spek kontes nggak tahu, ya susah. Karena kan spek kontes kan sudah ada di ICC. ICC itu standarnya udah ada, jadi harus tahu standar-standar itu. Jadi kalau udah tahu standarnya, nanti kan kita progres gimana biar jadi bagus gitu bang. Ya, jadi kalau misalnya untuk draft ini kan kita belum tahu ya progresnya dan Ya. mungkin prediksinya kayak gimana. Kira-kira untuk dari awalnya itu bisa diceritain nggak bang? Draft ini misalnya dari usia 1 bulan dan sebagai berikutnya itu gimana cara pemilihannya? Jenis apa dulu nih? Draft. Draftnya jenis Draft yang untuk bisa kontes. kebanyakan. Oh, berarti Putra. Putra boleh untuk Putra. contohnya Putra ya guys ya. Nah, Putra kalau mau pilih bahan kondes itu yang harus ketahui salah satunya yellow spot. Yellow spot. Yellow spot itu ada di badan, garis-garis kuning ya. Ya. Itu poin pertama. Poin keduanya yellow spot. Yellow spotnya harus banyak dari depan sampai ke belakang. Ya itu poin 2 itu aja. Kalau udah poin itu ada di bahan, itu artinya dia bakal bagus untuk calon kontes. Tinggal nanti kita progres biar lebih mantap warnanya kayak gitu ya. Kemudian nanti apa yang dilihat misalnya kalau misalnya kita mau membeli suatu cana ya, apa yang dilihat dari cana? Ibaratnya dia lincahnya, agresif kah, atau dari badannya, bodinya, atau mungkin apa yang dilihat dari Yang pertama cana kalau yang bisa kalau kita lihat di om-yokan ya kan, di om-yokan banyak nih. Iya. Kan maru. Kalau milih pulkra yang tadi pulkra dibahas ya, itu kan yang pasti harus sehat lah. Sehat. Kalau lihat body ya bodinya panjang, kalau masih bahan ya. Terus yang tadi saya bilang yellow spotnya lumayan banyak dari depan belakang, terus backgroundnya banyak dari atas kepala, pipi sampai ke belakang. Itu jalan-jalan kontes tuh mantep itu. Tinggal nanti gimana perawatan si kiper. Perawatannya ya. Perawatnya harus konsisten dan harus dilatih juga di tank polos. Tank polos ya. Ya, jadi nanti ketika dia masuk kontes, kalau udah biasa tank polos, dia pasti udah terbiasa. Dan dilatih juga tanknya standar kontes. Standar kontes. Ya. Itu. Berarti pertama itu akuarium itu harus polos ya. Polos. Terus kalau nanti buat kontes, dia minimal punya akuariumnya 40 atau 30 itu 40? standar draft 30 kali 30 ya. Ya. 40 kali 30 kali 30. Betul. Oke. Nanti dibikin tanknya polos aja kayak di kontes. Ya. Jadi kalau dari kecil terbiasa di tank polos, ketika dia bawa ke arena kontes dia nggak kaget, nggak stres. Kalau di rumah udah pakai biasa pasir, sirkulasi, terus akar-akaran, nanti dia ketika masuk kontes dia pasti ngedrop ya. Beda suasana. Jadi kita harus terbiasa dari di rumah udah terbiasa nih kita bikin settingan kontes. Jadi ketika kita bawa ke arena kita udah enak, langsung cemplung, langsung seto, mantap lah. Langsung ya. Ya gitu. Ya, itulah cara pemilihan untuk salah satu cana draft. Di antaranya adalah Putra ya. Salah satunya itu adalah pembahasannya. Dan mungkin nanti kalau misalnya viewers ada masukan ya Bang ya, boleh. bisa di komen ya di bawah kotak ya kan. Silakan. Nanti kalau misalnya ada ide-ide baru yang bisa menjadi pemilihan untuk para viewers atau yang mau memilih cana ya kan, bisa nanti di komen juga ya. Bisa. Iya. Silakan. Oke, ini adalah salah satu contoh pemilihan ikannya ya. Ya, itu khusus untuk pulkra ya. Kelas draft. Ya. Baik, oke viewers, untuk saat ini kita nanti akan membahas lagi berikutnya antaranya yang lainnya. Siap. Halo viewers, apa kabar? Kita kembali lagi sama Bang Tun. Setelah bahas tadi tentang ikan, sekarang kita mau membahas terkait usaha di bidang ikan cana, ikan hias cana. Kira-kira Bang Tun ini mulai usahanya sejak tahun berapa Bang? Bisa diceritakan Bang untuk viewers? Tahun kurang lebih 2017.
Berarti udah hampir 5 tahun ya. Ya kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau mau usaha cana buat pemula silahkan aja, masih banyak peluang karena cara ini ibaratnya untuk booming ya belum lama ya, karena untuk kontes sendiri baru 1 tahunan lah untuk kontes. Makanya untuk peluang usaha cana ini baik rumahan atau kios itu masih peluangnya sangat tinggi, karena untuk kalangan anak kecil SD aja sekarang udah mengenal cana. Jadi hampir semua kalangan udah masuk lah, karena kan mereka udah pada lihat-lihat di YouTube. Terus karena kondisi pandemi kemarin kan orang pada di rumah, sekarang udah pada mulai kenal cana karena simple perawatannya. Berarti kita tepuk tangan dulu buat bocil-bocil yang datang untuk main cana ya. Ya, Semoga lebih terang lagi untuk cana ya, dan memang pendatangnya lebih banyak lagi dan memang lebih digemari untuk cana ya. Dan memang cana ini nggak begitu sulit ya untuk perawatannya ya, hanya butuh air bening bersih, dan akuarium, udah tank, simple. itu aja simple ya. Dan mungkin pakannya untuk survivor gitu kan. Hemat sekali. Iya, hemat sekali. Karena Iya. makannya cana itu nggak perlu banyak, Iya, sehari sekali cuma paling berapa biji. berapa biji. Iya gitu. Jadi sangat simple lah buat cana. Iya. Penggantian air juga nggak terlalu tiap hari, enggak. Iya. Kalau mau setiap hari silahkan, tapi kalau yang malas-malas berapa hari sekali baru ganti silahkan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya untuk usaha nih, untuk para viewers, Ya, kira-kira apa yang dibutuhkan? Mungkin pendapat dari Bang Tun supaya yang lebih berpengalaman untuk memulainya. ya, Iya, mau betul. bisnis cana. Betul. Yang pasti ya modal ya. Modal. Udah pasti, tapi modal nggak usah terlalu gede juga sudah bisa jalan. Iya. Artinya kalau kita misalkan contoh kecilnya, misalkan ya ibaratnya mau sampingan lah, kita punya modal 100.000 contoh ya, ini contoh doang ya. Yang penting kita udah punya tank ya, sudah ditutup, karena kan cana kan tipenya tipe pelompat, jadi harus wajib ditutup. Nah dari modal 100.000 itu ya kita kelola aja. Misalkan 100.000 itu kita belanja babyan dapat berapa ekor ya, dan jenis-jenis kita pilih lah. Kita misalkan anggap aja kita main draft, kita harus tahu juga seller-seller di daerah kita. Misalkan di daerah Anda, kita harus cari referensi dulu nih, seller mana nih yang kira-kira amanah. Nah kita samperin ke beliau, nah kita belajar ke beliau. Jadi kalau kita udah belajar, kalau kita mau belajar dagang ya tinggal belajar ke beliau. Kalau ke Kang boleh ke saya, silahkan datang ke rumah, ke Pelari ya, Iya. untuk Perawang. Kalau mau tanya-tanya, sharing-sharing silahkan datang ke rumah. Bisa di WA juga lah ya. Kopi gratis, Ya. minum ada, Iya. kita sediain. Iya, mantap. Pokoknya insya Allah lah. Kalau mau belajar silahkan untuk daerah Kerawang. Ya. Dan kira-kira kalau misalkan kita berpikir untuk memulai usaha, misalnya satu ikan cana, Ya. itu butuh tank berapa besar atau akuarium berapa besar? Akuarium itu kalau kita pengen modalnya kecil ya, ukuran 30-40 udah cukup. 30-40 ya. Kalau mau ibaratnya harganya lebih mahal, kita harus siapin tank single tank. Artinya satu ikan satu tank. Nah misalkan kita kan contohnya misalkan belanja 10.000, contoh ini ya, contoh dong ya, satu ikan 10.000. Nah kita masukin satu ikan satu tank. Nah kita bikin respon dulu, bikin galak dulu. Nah kita jual. Kan dari modal 10.000 itu kan nanti bisa laku, bisa 100.000 tuh, karena Iya. ikannya udah mentalnya bagus segala macam. Kita posting di grup, kita posting di snap WA, di grup-grup WA, kan banyak tuh yang jual beli di grup WA kan. Ya sangat prospek ya. Nah, di Facebook ya, yang penting kita rajin aja. Iya. Rajin posting, rajin ya nyimak lah di grup-grup jual beli gitu. Jadi kita nggak takut untuk kesepian ya. Enggak, Ya kita kalau kan kesepian itu mungkin lagu aja ya kan. Kesepian. soalnya kan di grup Iya. setiap daerah pasti banyak grup tuh. Banyak bro, betul. Iya, betul. Bang. maksudnya grup jual beli ikan segala Iya. macam kan, grup-grup channel tertentu juga banyak. Banyak. Tinggal kita cari aja, klik dari grup jual beli ikan, grup sana, udah kita masuk grup, kita posting jualan kita tiap hari aja.
Kalau yang pemula kan pasti kan belum punya pelanggan tuh. Iya. Ya kita rajin aja, rajin jualan, rajin posting. Iya. Tiap hari posting. Pokoknya laku posting. Ya pasti laku. Iya. Dan kita nggak perlu takut untuk untuk pendatang-pendatang baru ya. Kita harus menerima ya pendatang-pendatang baru ya. Pede aja. Iya. Beda Yakin, aja. Iya. yakin. Pokoknya yakin aja nanti jualan kita pasti laku. Betul. Ya namanya jualan pasti lah, semuanya juga ngerasain sepi, udah Iya. pasti ngerasain. Cuma kan kalau kita niatnya udah buat jualan ya kita jualan aja ya. Tapi Yakin. prospeknya bagus ya untuk Cana ya, sangat bagus sangat Cana bagus. itu iya. Karena kan ibaratnya Iya. untuk kontes aja kan baru booming-boomingnya. Iya. Apalagi kan mereka-mereka yang hobinya kontes, udah cari Iya. gacuan Iya. buat di kontes gitu. Apalagi ini ikan Indonesia banget ya. Indonesia, tapi Iya. ya yang impor juga banyak. Iya. Cuma ya Indonesia gue punya ciri khas sendiri, Iya. ngaruh. Iya. Kalau ikan Cana ini biasanya dari daerah mana aja yang banyak dikenal sama penghobi Jadi siapa? untuk draft sama maru gitu? Dari wilayah mana aja? Kalau wilayah sih nggak terlalu signifikan ya, karena kan Maru kan hanya varian red sama yellow. Untuk detailnya kan banyak tuh Banyak. penjabarannya. Yang penting kita kalau pemula yang penting tahu ini varian yellow apa red. Ya, terus ikan-ikan impor. Ya kita lah kalau ibaratnya kita nggak punya referensi, kita lihat di YouTube atau di Google Iya. atau di mana lah. Yang penting kita cari aja referensi teman-teman, masuk komunitas, kita belajar di situ. Ya kita main ke senior gitulah. Ya main, oh gini. Jadi tambah ilmu kayak gitu. Nanti kita banyak juga ya pengetahuannya, ibaratnya dari website, dari Banyak. dari kawan ke kawan Hmm. ya kan. Jadi kita nggak perlu takut untuk mengetahui tentang Cana ini ya. Yang lebih efektif ya main ke senior-senior kita. Iya betul, bertukar pandangan ya. Iya, karena kan kalau kita lihat di YouTube, lihat di Google kan nggak akurat ya. Iya. Kalau kita main ke seller 1, seller 2 kan berarti kan, oh ini loh ikan ini, Iya. kita jadi tahu. Iya. Oh, perbandingan harganya segini, Iya. harga jual segini, jadi kan lebih akurat. Iya. Jadi untuk nanti kita jualan, oh res harganya segini, jadi tahu. Iya. Nggak takut dibohongin, oh ini kemahalan enggak. Enggak. Jadi sangat prospek ya untuk Sangat, ikan Cana sangat, ini ya. sangat prospek. Kita sangat percaya sama Bang Tun ini ibaratnya yang Ya. udah lebih pengalaman. Ya guys, kalau misalkan kalian mau butuh konsultasi dengan Bang Tun, bisa nanti di WA atau mau datang ke Kerawang main-main bisa ya Bang ya. Bisa monggo. Dengan banyak variasi di sini yang udah ada terlihat, bertukaran pandangan mungkin kali ya. Bisa sambil ngopi-ngopi, sambil sharing, mau belajar kita juga sama, masih belajar bang. Iya, Kita kita juga semua belajar memang. Masih kurang banyak lah, masih ilmunya masih nggak seberapa lah. Iya. Tetap masih belajar gitu. Jadi nggak ada katanya oh pinter ini enggak. Iya. Kita juga masih butuh belajar dari senior di sana. Iya, Luar betul. kota. Karena kan kalau kita hanya di Kerawang saja ya, Kerawang itu segitu aja. Iya. Kita harus main luar kota mana gitu. Iya. Tetap masih tetap belajar. Iya. Jadi viewers Cana ini bisa menjadi ajang pertemanan baru ya kan, untuk join di komunitas baru ya kan, dan mungkin nanti untuk pikiran-pikiran baru ya kan, banyak hal-hal baru yang bisa dicari untuk ikan Cana ini ya. Masih banyak. Iya. Pokoknya yang penting kita mau bergaul sama pemain-pemain luar kota. Iya. Karena kalau kita hanya di ruang lingkup situ aja kita kurang berkembang. Iya, kalau saya mah. betul. Apalagi kan sekarang lagi booming kontes. Booming, iya. Ya kita harus minimal kalau kita nggak daftar kontes, minimal kita lihat. Iya. Kita main ke sana. Iya. Kita belajar nih kayak mana nih kualitas kontes. Iya. Jadi belajar juga ya Oh, dari iya. dari kontes itu ya. Tetap belajar, oh ternyata ikan saya ini segini ya. Oh ternyata ikan bagus tuh kayak gini. Jadi hanya lihat di YouTube, di itu kurang. Jadi kalau Lebih enakan live ya. jadi lokasi kan. Iya, live show, iya. Mantep banget nih kan. Iya, Gitu, iya betul. Jadi kalau misalnya ada kontes, datang, lihat dan lihat ke panggunanya Iya. itu ya kan. Kita bisa ngelihat gocekannya, ya kan. Kita bisa ngelihat pelincahannya, ya kan. Kalau Dan- penasaran nanti lihat, misalkan, oh ini ikan nih bagusnya di mana sih? Iya, Tanya ke jurinya, iya betul. ke panitianya ini, oh Iya. ini jurinya mana sih gitu? Iya, Oh ini kenapa bisa juara nih? iya. Istimewanya apa? Kita tanya ke jurinya yang lebih paham, karena Iya. yang
menentukan juri, Iya. juri yang bersangkutan. Iya. Misalkan di mana gitu kan jurinya kan beda-beda. Di perkotaan pasti kan nggak semua juri kan harus ini kan jadwalnya kan banyak. Iya, betul. Jadi tanya aja ke jurinya Iya. biar paham gitu, biar lebih mantep lah. Ya, jadi usaha ikan cana ini bermula dari satu ikan aja ya kan, Iya. terus nanti bertukar akan berkembang terus, betul kan? Iya. Yang penting jujur, Jujur. penting gitu. Iya. Kalau jujur insya Allah depannya lancar. Gitu dia. Betul. Kalau nggak jujur ya nggak bakal bagus lah ke depannya. Oke viewers, mungkin nanti kita membahas lagi topik-topik yang lain. Untuk saat ini untuk usaha ikan cana terang benderang dan sangat prospek dan ikannya bagus-bagus untuk dinikmati. Ya siap. Oke Bang Tun, terima kasih udah diterima kita di sini ya Bang. Terima kasih Bang Iya, Freddy atas kunjungannya. Jangan terima kapok kasih ya. juga, iya. Jangan kapok nih. Kita nggak dengan senang hati kita bertemu dengan Bang Tun ini. Siap. Ya, terima kasih banyak ya Bang Tun. Ya. Ya. Sampai ketemu di Sampai suatu saat. ketemu di suatu. Ya di event atau di mana. Iya Siap. betul. kita Nanti ketemu. siapa tahu ada open event kan? Ya, Iya. kita Oke. bisa. Siap. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu jumpa di Kerawang ini ya kan. Dan semoga viewers menyukainya. Oke, dadah. Oke viewers, kita ketemu lagi sama Bang Tun dan Bang siapa nama sekarang? Badil. Ya, Badil aja panggilan. Badila ya? Iya, Badil. Oh Badil, berarti ini kalau kita ini Badil banget ya? Bandel itu Bandel ya. Ya Bang Badil ini sebagai reseller ya, Iya, kiper juga. kiper juga dan hobi juga ya Bang ya. Iya. Dan memang inilah contoh-contohnya hasil resellernya Bang Tun ya. Iya. Ya, mungkin Bang Badil mau testimonial terkait usaha cana yang sudah bergelut ini. Kira-kira berapa sekali ngambil kalau misalnya ikan cana ini sebagai reseller? Kalau saya sih hasilnya kecil ya. Kecil-kecilan ya. Jadi ngambilnya nggak banyak, paling sedikit 10. 10 Ya, kalau paling banyak paling 100 lah. 100 ya. Ikannya Wah, mantap-mantap. Itu banyak banget tuh. Iya. 100. Paling banyak 100. 100 ya. Dan memang di sini ikannya sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah betul ya. Dan memang Kualitasnya sehat semua juga ya. bagus. Iya betul. Dan memang di sini kalau misalnya ada sakit di karantina dulu ya Bang Tun Iya ya. pasti. Cuma kita nggak jual kalau sakit. Iya, Kita jual ikan-ikan yang sehat. sehat Semuanya bergaransi. bergaransi. Dan memang di sini tidak ada tipu-tipu ya. Nggak ada. Iya bisa ke seluruh Indonesia Raya ya. Siap kirim-kirim. Pengirimannya. Kita sediain juga box nih buat pengiriman luar kota. Saya desa siap kirim-kirim. Ya. Dan memang di sini Bang Tun itu ada ikan apa aja Bang? Yang ready sekarang mah nggak terlalu banyak jenisnya karena kan stoknya sudah habis nih. Kebetulan untuk oranti kan biasanya jadwalnya Sabtu datang tuh. Biasanya Sabtu itu datang 100 ekor, cuma untuk hari ini gagal datang dari eksportirnya. Ya beliau juga udah Indian, cuma kebetulan barangnya kosong ya kita nggak ready. Gitu. Jadi kita ikan ready kita jual. Walaupun dia minta ya kita nggak paksain buat ngambil gitu. Nggak ready kita jual. Abang gimana ceritanya kalau misalnya kalau nggak ada stok itu harus menunggu atau mesti PO dulu atau gimana? Kalau saya sih biasanya kalau udah ada stok baru ambil. Oh, kalau ada stok baru Kalau ambil ya? PO saya jarang ya. Jarang ya? Jarang. Jarang. Dan memang itu nggak ada apa namanya ikan yang sakit sampai nggak ada ya sama sekali ya. Memang sehat semua ya ikannya. Dan seger-seger kayak di sini ikannya ya semua ya. Dan harganya terjangkau lah insya Allah. Bisa dijual kembali ya? Bisa. Iya. Jadi untuk yang mau jualan pada kecil silakan bisa hubungin lah. Bisa menghubungi Bang Tun ya? Iya. Mungkin bisa disebutkan Bang Tun nomor teleponnya? Nomor teleponnya 081 383 53 2151. Oke Bang Tun, nanti ditaruh di deskripsi Ya. ya biar nanti viewers bisa lihat juga ya. Iya. Mungkin ada lagi untuk disampaikan Bang Badil? Cukup ya? Iya, oke. Ya inilah hasil-hasil ikan yang sudah Bungkus. dibungkus dan siap untuk terjun lagi. Oke,
ikan-ikan semoga mendapatkan tuan-tuan baru ya kan, dan semoga bisa sehat selalu. Oke.